Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 21 Februari sampai dengan tanggal 25 Februari 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham-saham yang berhubungan dengan properti ya. Jadi minggu lalu dia mulai rebound ya, Tapi sebenarnya sih trennya beberapa sahamnya masih cenderung downtrend ya, dan masih lesu ya. Jadi saya bahas langsung mulai dari yang pertama adalah ASRI. Jadi kalau kita lihat weekly-nya untuk ASRI ini dia sebelumnya downtrend ya, dia berhasil rebound lagi. Sekarang dia akan testing area supportnya 148 ya. 148-nya sudah berhasil ditembus ke atas. Jadi untuk ASRI ini selama dia bertahan di atas 148 sebenarnya masih potensial untuk mencapai targetnya di 182 dan sekitar 200-an ya, 208 di sini ya. Ini swing high yang di sini. Jadi untuk ASRI ini dia masih ada potensial ya. Untuk weekly chartnya ini support resistennya. Kalau mau buy sekarang boleh ya. Jadi selama di atas 148 dia masih ada potensial untuk capai target paling tidak di 182. Itu berdasarkan mingguannya. Kemudian untuk grafik daily-nya memang agak sedikit beda ya. Di sini kalau kita perhatikan dia masih naik lagi ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 159 dan 150. Itu untuk ASRI ya. Memang agak sedikit beda antara harian dengan mingguan ya, support resistennya. Di sini resisten terdekatnya di 169. Kalau dia berhasil naik ke atas 169, silakan tambah lagi atau average up ya. Naik ke atas 175, kita tambah lagi. Naik ke atas 186, tambah lagi. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan. Tujuannya untuk average up ya. Jadi kita belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif karena sebenarnya sih trennya ini masih cenderung downtrend ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini arahnya masih cenderung downtrend. Memang di sini dia sudah mulai rebound ya. Jadi kita buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Yang penting adalah garis-garis ini harus diperhatikan ya. Kalau mau buy sekarang pasang stop loss-nya di 159. Kalau dia naik ke atas 169 tambah lagi atau average up, naik ke atas 175 kita tambah lagi juga ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 186 dengan targetnya di 208 ya, seperti itu ya. Paling tidak ya setidaknya 186 ya. Mudah-mudahan dikasih. Berikutnya untuk best, ini juga masih cenderung downtrend ya. Downtrendnya lumayan kuat ya. Dan terakhir dia akan menguji area, bentar saya bahas dulu yang weekly-nya ya. Jadi ini garis-garisnya untuk support resistennya untuk weekly-nya atau mingguannya untuk best ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang dalam beberapa minggu ya, ini kalau kita perhatikan ya, dia sudah bertahan di atas 105. 110 dia tembus ke atas ya minggu lalu ya. Jadi di sini kalau yang mau buy sekarang boleh saja pasang stop loss-nya di 110 dan 105. Buy-nya bertahap aja ya. Naik ke atas 117 kita tambah lagi, target price-nya di 125 dan 136. Perlu diingat ini trennya masih cenderung downtrend ya, seperti itu ya. Jadi kita jangan beranggapan, oh Pak Sunar ini bukannya sudah murah ya. Dari area kalau kita lihat di tertingginya 200 ke 100-an ya, sudah 50% ya. Nah kalau dia masih downtrend ya, masih resiko tentu saja ya. Jadi masih bisa turun lagi, masih ada peluang. Tapi di sini dia sudah mulai rebound ya. Jadi pakai acuan stop loss-nya di 110 dan 105 kalau mau buy sekarang ya. Kalau naik lagi ke atas 117 kita tambah lagi, naik ke atas 125 kita tambah lagi. Ini untuk yang weekly. Kalau yang nggak mau lihat tiap hari ya, pakai support resisten mingguan ya pakai yang ini ya. Kemudian kalau yang tradingnya harian atau swing, kalau kita perhatikan di sini dia ada resisten terdekatnya di 116 ya. Ini high-nya di sini 116 dia gagal turun lagi, ini 116 dia gagal turun lagi. Nah di sini kalau kita mau buy, tunggu sekalian kalau dia berhasil breakout ke atas 116 ya kita buy. Jadi kalau naik ke atas 116 kita buy, naik ke atas 122 kita tambah lagi, target price-nya sekitar 130-an ya. Jadi kalau naik ke atas 125 boleh tambah lagi atau average up, targetnya masih 130 ini ya sama ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 130 maka dia akan kemungkinan besar akan mencapai target berikutnya di 140 di sini ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 116 silakan buy. Kalau misalnya sudah punya, pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 110 ya. Jadi low-nya hari Jumat kemarin tanggal 18 Februari ya, dia di 110. Kalau turun di bawah 110 lebih baik jual dulu semuanya. Itu bagian sudah punya ya. Maksimum stop loss-nya di 105 ya. Kalau turun di bawah 105 jangan hold lagi ya. Karena dia kalau sudah breakdown ini dia resiko turun lagi, bisa turun lebih dalam lagi ya. Memang emiten properti dia cukup terpukul ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya. Mudah-mudahan berhasil rebound
Berikutnya untuk BSDE. Ini weekly chartnya atau grafik mingguannya untuk weekly BSDE ya. Support resistennya. Support terdekatnya di 885. Jadi supportnya ini sudah cukup kuat ya. Sebelumnya di sini ya dia nggak pernah ditembus ke bawah sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu ya. 1,5 tahun beberapa bulan yang lalu ya. 1 tahun 2 bulanan ya kurang lebih ya. Jadi selama di atas 885 dia masih ada harapan ya. Mau buy sekarang boleh, buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 1010 kita tambah lagi, naik ke atas 1105 tambah lagi. Target price-nya masih tetap sama di 1225. Itu untuk BSDE. Ya mudah-mudahan dia berhasil bertahan di atasnya 885 ya. Kurang lebih cukup. Oh, maaf itu masih weekly-nya ya. Support resistance-nya. Kalau yang mau lihat daily-nya, kalau kita lihat di sini dia sudah nembus ke atas 960. Yang sudah punya pasang aja trading stop-nya atau stop loss-nya di 960 dan 930. Mau buy sekarang boleh saja tapi jangan terlalu banyak ya. Belinya bertahap aja. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 1000 tambah lagi, naik ke atas 1015 tambah lagi atau average up ya. Target price terdekatnya di 1080. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1080, kita boleh tambah lagi dengan target berikutnya di 1150 dan 1200. Ini trennya dia masih cenderung downtrend ya. Jadi dia masih berusaha untuk rebound. Kemudian kalau kita lihat di sini memang ada pattern yang kurang lebih ya bentuknya seperti double bottom di sini ya. Jadi nggak sama persis lah, agak melihat gini ya. Jadi agak menyimpang ini ya. Jadi kalau kita lihat kurang lebih kalau akan membentuk ya, akan ya, bukan sudah membentuk belum ya. Akan membentuk pola pada double bottom ya seperti ini ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 1000 boleh buy ya. Kalau yang belum buy, kalau mau tunggu di atas ya, mau buy sekarang boleh aja pasang stop loss-nya di 960 dan 930. Kalau dia naik lagi ke atas 1015 ya, itu boleh tambah lagi atau buy up atau average up ya. Target berikutnya terdekatnya di 1080, 1150 dan 1200. Memang cenderungnya trennya masih downtrend ya, tapi ini sudah berusaha untuk rebound ya. Kurang lebih cukup ya untuk BSDE. Berikutnya untuk Pawon ya, Pakuan Jati. Ini untuk weekly-nya saya sudah gambarkan support resistennya. Jadi supportnya sebelumnya di 410, minggu lalu dia berhasil breakout ke atas 462. Yang mau buy untuk Pawon ini Pakuan ya, boleh ya silakan ya. Selama dia berada di atas 462 dia masih cukup bagus ya, masih cukup potensial. Target price berikutnya di 505 dan 545. Jadi untuk Pakuan ini dia menarik ya. Kalau dia sudah bertahan di atas 460 ya, 462 ya. Dia cukup menarik, potensialnya bisa sampai ke 505, 545 ya, seperti itu ya. Jadi memang sebelumnya di sini dia pernah breakout tapi dia gagal ya. Tapi kalau sebelumnya dia gagal, dia akan berusaha untuk breakout lagi. Pada akhirnya dia berhasil breakout di sini ya. Jadi untuk Pakuan ini memang industrinya masih cukup lesu ya, seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat di sini entah kenapa ya ini akumulasi asing juga lumayan ya net buy-nya. Tapi di sini kita jangan lihat mengenai net buy asing ya. Saya fokusnya di sini hanya pergerakan harganya saja. Itu weekly support resistance-nya ya. Jadi kalau mau buy sekarang silakan. Kalau untuk yang di daily-nya ini dia akan testing area Fibonacci retracement 38,2% ya. Jadi yang ingin belajar mengenai Fibonacci retracement ada 3 video ya di bawah deskripsi bawah ini ya mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension. Silakan ditonton ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini memang untuk Pakuan ini dia akan mencoba untuk breakout ke atas 468 ya. Kurang lebih 470 ya. Jadi kalau di sini mau buy boleh ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trading stopnya di 454 dan 436 ya. Jadi di 42 pasang di 2 level ya trading stopnya atau stop lossnya ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atasnya ini ya 484 kurang lebih di area Fibonacci retracement 50% nya boleh tambah lagi atau average up. Target price berdekatnya di sekitar 500 dan 505 yaitu kurang lebih di area Fibonacci retracement 61,8%. Jadi reboundnya ini sudah cukup bagus ya. Nah ada kemungkinan dia pullback nggak Pak Sundar? Ada ya. Kalau misalnya nggak berani buy langsung ya tunggu aja buy on weakness di 454 ya. Artinya kalau buy on weakness kalau dia turun atau koreksi di bawah 454 kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas seperti itu ya. Memang sebelumnya dia di sini rebound terus kemudian nggak lama lagi dia gagal ya. Ini resistennya di pas di Fibonacci retracement 38,2% ya kurang lebih ya.
Jadi lumayan rapi dia menggunakan Fibonacci retracement. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 468 tambah lagi ya seperti itu ya. Atau kalau mau buy sekarang ya silakan, tapi banyak bertahap aja. Kalau dia naik lagi kita tambah lagi atau istilahnya kita average up ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk CTRA. Jadi CTRA ini sudah 3 minggu ini candlenya hijau ya. Jadi sudah cukup bagus ya sebenarnya sejauh ini ya. Jadi dia di tengah-tengahnya, kalau mau buy boleh ya. Jadi buy-nya bertambah aja, naik ke atas 1085 kita tambah lagi, targetnya sekitar 1200 sampai dengan 1210. Itu untuk CTRA ya. Jadi supportnya di 885, memang agak jauh ya. Jadi selama di atas 885 dia masih cukup bagus ya. Maksimum stop loss-nya di 860 ya, pakai acuan swing low yang di sini ya. Untuk mingguan di akhir minggu Februari akhir minggu Januari 2022 ya di sini ya, swing low-nya ya. Itu di 860, itu stop loss maksimumnya. Jadi kalau mau buy sekarang silakan. Ini support resistance-nya untuk weekly-nya atau mingguannya. Kita lihat di sini untuk daily-nya ya. Dia sudah mulai rebound tembus ke atas 1000 ya. Sudah cukup bagus menurut saya ya. Jadi kalau mau buy silakan pasang stop loss-nya di 1000 atau 980 ya. Seperti itu ya. Memang kalau misalnya terlalu dekat ya pasang aja stop loss-nya di area ini ya. Saya kasih agak yang bawah 950. Itu maksimum ya stop loss-nya. Lebih baik sih taruh aja stop loss-nya di 950 karena kalau 980 terlalu dekat ya. Kadang-kadang memang dia sudah naik, dia koreksi sebentar ya. Seperti ini ya, dia naik kemudian dia koreksi ya. Jadi supaya nggak setelah beli terus kena stop loss ya mungkin agak jauh ya, stop lossnya di 950 ya. Belinya bertahap aja, naik ke atas 1035 kita tambah lagi, naik ke atas 1060 tambah lagi. Karena kondisinya ini masih cenderung downtrend ya, walaupun ini sudah mulai rebound. Jadi kita belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut juga ya. Yang penting ini garis-garisnya sudah saya berikan. 1000 ke atas sudah boleh buy ya. Targetnya di 1035, berikutnya lagi di 1110. Memang naiknya agak perlahan ya. Kalau kita lihat di sini untuk CTRA, dia kalau naik ya, kalau sudah di atas 1000 ya, dia peluang terbuka kemungkinan ke 1100 dan 1200-an ya. Minimal sekitar 1150 lah ya amannya di sini ya, kurang lebih ya. Jadi masih ada potensial untuk naik lagi untuk CTRA ya. Walaupun industrinya memang lagi lesu ya, masih lesu ya menurut saya ya. Untuk properti ya. Tapi di sini kalau kita lihat saya fokusnya di pergerakan harga sahamnya aja ya. Support resistennya saya gambarkan ya. Ya kadang-kadang ya kalau emitennya dia bisnisnya lesu ya, bisa jadi dia cari istilahnya cari tanda petik ya, mungkin uang saku atau uang tambahan di sahamnya ya. Mungkin dia dengan dalam tanda petik itu menggoreng sahamnya supaya dia naik tinggi atau gimana, kemudian mengadakan right issue dan sebagainya ya, atau penerbitan obligasi sehingga sahamnya sentimennya naik dan sebagainya ya. Ya kita nggak akan pernah tahu. Yang penting di sini saya fokusnya ke support resistennya dan beberapa emiten properti lainnya juga mulai rebound ya. Mudah-mudahan aja lancar sampai ke 1200-an lebih ke atas ya. Untuk CTRA kurang lebih cukup. Berikutnya untuk SMRA. Jadi ini SMRA juga menurut saya masih cukup menarik ya. Kita lihat di sini dia sudah berhasil naik lagi ke atas 730. Memang trennya ini dia downtrend, tapi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 730 untuk SMRA ini dia masih ada peluang untuk tembus ke atas ke 1000 ya. Paling tidak seperti itu. Karena kalau kita lihat di sini sebelumnya di sini ya paling tidak 865 tercapai ya. Jadi kalau dia bertahan di atas 730 dia paling tidak 865 tercapai ya. Seperti itu ya. Lumayan ya seperti ini ya. Jadi harga terakhir kan di 755. Jadi kalau pakai 730 ya nggak terlalu jauh lah stop loss-nya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya mundur ke belakang ya. Dia pernah diturunkan dalam terus naik lagi ke atas 730, dia naiknya lumayan sampai 1000 paling enggak ya. Nah, ini dia pernah diturunkan waktu pandemi ya, dia berhasil rebound sampai 1000, dia sampai turun lagi selama bertahan di atas 730 dia masih bisa rebound lagi sampai 1000 ya. Lumayan ya profitnya ya kalau sampai ke 1000 2 digit ya, seperti itu ya. Yang mudah-mudahan aja lancar ya. Yang saya berikan ini emiten untuk properti, memang bisnisnya masih lesu, tapi seperti saya katakan tadi ya, kalau bisnisnya lesu ya mungkin aja sahamnya digoreng ya, mungkin pemiliknya atau beberapa stakeholdernya dia cari tanda petik uang saku ya, mungkin bisa aja diangkat naik tinggi ya, aksi korporasi dan lain-lain saya nggak tahu ya. Tapi saya fokusnya di sini ya naik super resistennya aja, itu weekly-nya. Kalau dari daily-nya sudah saya gambarkan juga di sini. Resistennya memang di 755 ya.
Ini 755 saya dapat kurang lebih ini area sebelumnya di sini ya. Ini saya gambar di ini area konsentrasi candle di area high-nya kurang lebih ya, nggak bisa pas ya. Kalau dipaskan nanti terlalu banyak garisnya ya. Pas di high-nya ini digaris lagi, high-nya di sini digaris lagi. Ya, ini kurang lebih ya 755. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 760 ya, high-nya hari Jumat, boleh buy ya. Cukup menarik. Target price terdekatnya di 810, 865 dan 900 ya untuk SMRA. Jadi kurang lebih cukup ya untuk emiten properti. Untuk analisa saham minggu ini tanggal 21 Februari sampai dengan tanggal 25 Februari 2022. Semoga dia lancar ya. Saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu ya. Amin. Kemudian yang barusan join jangan lupa subscribe, bantu like dan juga bantu komen ya. Kalau ada pertanyaan atau kalau ada saran atau hanya sekedar menyapa atau mengucapkan terima kasih, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kurang lebih sekian, terima kasih banyak.